siapapun yang berkewenangan, siapapun punya otoritas, ini harus prioritas. Unfortunately, that has not been the case. Apa sih bedanya teknokrasi sama politik? Teknokratik dan politik. Kalau teknokratik itu menyelesaikan masalah, kalau pendekatan politik membahagiakan yang punya masalah. Anda miskin, kami berikan bantuan makan siang. Bahagia kan? Bahagia. Masalah kemiskinan selesai? Enggak. Miskin. Enggak. Tapi kalau siapin program teknokratik, buatkan koperasi, buatkan UMKM, ada pelatihan, itu bisa menyelesaikan kemiskinan. Tapi kalau ditanya, mana yang memberikan return politik lebih besar? Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman diaspora DMV, DC, Maryland, Virginia, yang telah berrepot-repot menyiapkan acara ini. Kami merasa betul-betul bahagia karena jadi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman yang masih berada di Washington area ini. Seperti yang dibilang oleh Mas Eko, dulu kami kuliah di sini, waktunya udah agak panjang, dan alhamdulillah sekarang kami kembali ke Amerika. Kebetulan minggu lalu putri kami selesai kuliah S2, kami hadiri wisuda. Selesai menghadiri wisuda, lalu mendatangi tempat-tempat di mana kami dulu pernah tinggal. Kami pernah tinggal di DeKalb, Illinois. Jadi kami dari Boston ke DeKalb, ke Chicago, ke DeKalb, di sana, lalu sudah itu ke Maryland karena kami dulu tinggal di sini. Dan tujuannya memang silaturahmi. Jadi senang sekali ini bisa ketemu semua hari ini. Sebagian adalah wajah-wajah yang sudah di sini 25 tahun plus. Sebagian belum sampai 25 nih ya. Jadi sebagian masih generasi baru, tapi senang bisa nyambung lagi. Dan seperti tadi dibilang, kami pulang ke Indonesia tahun 2005. Dan sesudah pulang ke Indonesia, saya merasa bersyukur sekali karena saya mendapatkan kesempatan untuk keliling Indonesia. Saya tumbuh besar di Jogja, SD, SMP, SMA, kuliah, nggak jauh dari radius barangkali 5 km saja. Ya itulah hidup kami. Sesekali ke Jakarta, sesekali ke daerah. Tapi kita semua di masa pertumbuhan, kecuali yang dapat kesempatan untuk keliling khusus karena pekerjaan orang tuanya pindah-pindah. Kalau dulu kan masih sentralistik, jadi semua kementerian itu pasti pindah-pindah. Bidang pendidikan, kemungkinan apapun lah, rotasi. Maka kesempatan untuk lihat seluruh Indonesia. Saya pulang di 2005. Lalu karena disertasi saya waktu itu adalah tentang desentralisasi, dan waktu itu menjadi bisa dibilang disertasi pertama tentang desentralisasi sesudah ada kebijakan desentralisasi yang baru. Saya menjadi National Advisor for Decentralization and Regional Autonomy, bekerja di bawah UNDP, Partnership for Governance Reform, di UNDP. Jadi saya bekerja, diterimanya dalam proses saya belum pulang, saya sudah mendaftar. Di samping saya bekerja untuk The Indonesian Institute. Pekerjaan itu memberikan kesempatan saya untuk berkeliling. Jadi sekarang teman-teman bayangkan, berada di US berapa tahun, doing master's PhD, kembali ke Indonesia, lalu berkeliling. Dalam 1 bulan bisa 10 sampai 15 hari saya berada di pelosok. By training, I'm an economist. Saya berfakultas ekonomi. Di Maryland, saya belajar tentang international economy and security. Sehingga paper saya waktu itu tentang currency crisis, believe it or not. My paper was about currency crisis. Kenapa? Karena pada waktu itu ada Asian Financial Crisis. Dan masih bicara tentang peso crisis, masih bicara tentang Latin American Financial Crisis. Jadi yang disebut sebagai currency crisis, monetary crisis, financial crisis itu sesuatu yang sangat dekat di kami yang berada di dalam studi ekonomi internasional waktu itu. Lalu PhD saya public policy dan political economy.
Tapi ketika pulang ke Indonesia, saya berkeliling, saya merasakan betul dan melihat betapa keberhasilan bangsa-bangsa di tetangga-tetangga kita dan ketertinggalan yang kita hadapi di Indonesia, ketertinggalan itu ketimpangan itu hampir selalu karena kualitas manusia. Karena itulah kemudian dari kalau kualitas manusia dua, satu kesehatan, dua pendidikan. Dan ketika keliling Indonesia saya menyaksikan gapnya luar biasa. Kami di Jogja, Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota utama di Pulau Jawa, itu gapnya dengan kota-kota lain di luar Jawa itu luar biasa sekali. Sekolah, dulu saya ketika di Jogja exposed but unrealized fenomena ini. Apa sih exposure-nya? Satu kelas saya itu bisa seperempat sampai sepertiga itu adalah anak-anak di luar Jogja, SMP, SMA, banyak di luar Jogja. Tapi waktu itu saya itu tidak kenapa sih pada dikirim ke Jogja gitu. Ternyata orang tuanya sadar kalau mau masuk perguruan tinggi utama, maka SMP-nya, SMA-nya dimasukkan ke Bandung, ke Jogja, ke Surabaya, betul nggak? Tergantung adanya keluarga di mana. Tapi pada waktu itu saya cuma menangkap, oh dia kosan, dia dari jauh, dia sadar tentang dia. Ketika saya keliling yang menyaksikan itu, lihat apa yang terjadi di Korea Utara, Korea Selatan, apa yang terjadi di Jepang, apa yang terjadi di Singapura. Mereka semua maju luar biasa karena keseriusan pada investasi kualitas manusia. Nah, untuk kaya bisa menggunakan sumber daya alam, tapi untuk mempertahankan kekayaan harus pakai kualitas manusia. Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi boleh kaya raya karena minyak, tapi untuk mempertahankan mereka harus pakai kualitas manusia. Nah, Indonesia, saya melihat itu sebagai tantangan utama. Karena itulah kemudian sesudah kami pulang, kami memulai dengan gerakan Indonesia Mengajar. Karena kalau wilayah kesehatan nggak punya lisensinya di situ. Karena walaupun kita tahu obatnya, kalau apotek minta obat ya dikasih, karena nggak ada, bukan nggak ada otoritasnya. I cannot write my own prescription, even though I know what medicine I need. Tapi my signature will not be valid di depan farmasi, kedokteran begitu. Tapi kalau pendidikan, yes we can intervene. Karena kemudian kami mengelola program Indonesia Mengajar, mengirimkan sarjana terbaik. Nah, dan ini kemudian menjadi fokus kita. Kami melihat dalam jangka panjang Indonesia membutuhkan keseriusan soal pengembangan kualitas mengajar. Sebagai ilustrasi teman-teman, sebagai ilustrasi, belum sampai kualitas, sampai kuantitas dulu. 1 tahun itu lahir anak-anak sekitar 5 sampai 5,3, 5,4 juta anak lahir per tahun. Yang masuk SD itu angkanya 98% enrollment rate. Yang masuk SMP 81%. Yang lulus SMP, lulus SD 98%, bukan masuk lulus SD 98%, lulus SMP 81%, lulus SMA 64%. Jadi kalau digambar kayak piramid, yang dasar masuk makin kecil, ke atasnya makin kecil. Jadi teman-teman sekalian, lulus SMA 64%, 36% itu lulus SMA. Oke? Dan itu kalau dihitung kira-kira 1,8 juta orang. Diamkan itu 10 tahun, itu 18 juta orang. 18 juta orang ini yang selalu mengisi sektor informal, yang selalu berhadapan dengan unemployment, yang selalu berhadapan dengan semua problem. Kita sering berbicara tentang kualitas pendidikan itu kualitas persekolahan, bukan kualitas pendidikan. Yang dalam sekolah dan yang di luar sekolah itu porsinya besar sekali. Dan itu terjadinya di mana? Di daerah-daerah yang jauh dari perhatian publik. Dan kesadaran tentang itu seringkali rendah. Karena itu saya melihat kenapa PR ini besar.
Kenapa akhirnya kami memilih berada di jalur reform untuk pendidikan? Karena kita ingin memastikan setiap anak lahir bisa masuk SD, SMP, seperti di sini kan kira-kira. Sini kan aman. Jadi kalau digambar itu seperti garis lurus gitu, dari bawah sampai atas. Kalau di Indonesia kayak piramid. Udah itu belum lagi masuk universitas, nanti lebih sedikit lagi, bukan? Sedikit lagi. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Saya lihat ini PR terbesar untuk kita maju ke depan. Tanpa keseriusan ini melampaui partisan politik. Siapapun yang berkewenangan, siapapun pegang otoritas, ini harus prioritas. Unfortunately, that has not been the case. That has not been the case. Pendidikan tidak mendapatkan perhatian dalam soal inclusion. Apa inclusion? Ini memastikan semua ikut. Ini PR terbesar. Jadi kalau ada program pendidikan, maka seringkali bukan menyelesaikan masalah. Tadi pagi saya sempat ngobrol, tapi tentang game political, bukan menyelesaikan. Apa sih bedanya teknokrasi sama politik? Teknokratik dan politik. Kalau teknokratik itu menyelesaikan masalah, kalau pendekatan politik membahagiakan yang punya masalah. That's different. Anda miskin, kami berikan bantuan makan siang. Bahagia kan? Bahagia. Masalah kemiskinan selesai? Enggak. Termiskin. Enggak. Tapi kalau siapin program teknokratik, buatkan koperasi, buatkan UMKM, ada pelatihan, itu bisa menyelesaikan kemiskinan. Tapi kalau ditanya, mana yang memberikan return politik lebih besar? Yang pendekatan belajar seperti itu dulu. Pagi-pagi gitu, ini saya buat masalah di kampung halaman. Tapi poinnya adalah ini teman-teman harus kami memilih untuk memperjuangkan ini. Jadi kami lihat ke depan persoalan dasar kualitas manusia yang kita semua di sini sadari, tapi itu harus menjadi keseriusan kita. Buat teman-teman di sini, kalau bisa melakukan sesuatu seperti education, do it. Apakah bentuk beasiswa, apakah bentuk pembelajaran, dan bagi yang masih kuliah, masih sekolah, jadilah inspirasi. Betul-betul jadi inspirasi. Teman-teman, inspirasi itu priceless.